Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Abdul Jalil, Prodi Teknologi Informasi. Yang saat ini akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things atau IoT? Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT sendiri memiliki hubungan yang erat dengan istilah matching to matching atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau smart device. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas. Jadi, IoT itu adalah merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi untuk menghubungkan atau bertukar data melalui perangkat lain selama perangkat itu terhubung ke dalam internet. Unsur di antaranya ialah yang pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI adalah sistem kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan diimplementasikan atau diprogram di dalam mesin agar mesin dapat atau seperti layaknya manusia. Yang kedua ialah sensor. Unsur ini merupakan unsur pembeda mesin dengan mesin lain. Dengan adanya sensor ini, mesin mampu menentukan instrumen yang dapat mendeteksi dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Yang ketiga ialah konektivitas. Konektivitas ini juga biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Di dalam dunia sendiri ada kemungkinan untuk kita membuat jaringan baru khusus untuk membuat perangkat. Nah, itu adalah 3 unsur untuk IoT. Yang pertama ialah artificial intelligence, yang kedua sensor, lalu yang ketiga adalah konektivitas. Selanjutnya adalah manfaat IoT. Manfaat IoT sendiri memungkinkan perangkat dikontrol dari jarak jauh dengan internet. Maka hal tersebut menciptakan peluang untuk langsung menghubungkan dan mengintegrasikan dunia fisik ke sistem berbasis komputer menggunakan sensor real. Interkoneksi beberapa perangkat tersebut ini akan menghasilkan otomatisasi di hampir semua bidang dan juga memungkinkan aplikasi tingkat lanjut. Hal ini menghasilkan peningkatan akurasi, efisiensi dan manfaat dalam segi ekonomi dengan intervensi atau campur tangan manusia yang berperan. Tersebut mencakup teknologi seperti jaringan cerdas, rumah pintar, transportasi cerdas, dan kota cerdas. Jadi manfaat IoT ini memungkinkan perangkat dikontrol dari jarak jauh menggunakan internet. Nah, selanjutnya masih dalam manfaat IoT. Yang di sini ada 3. Yang pertama adalah informasi. IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatisasikan segala tindakan. Untuk contohnya, masalah apapun di mobil akan terdeteksi secara otomatis oleh sensor. Yang kedua ialah technical optimization. Ia telah membantu banyak dalam meningkatkan kegunaan teknologi dan membuatnya menjadi lebih baik. Dapat mendapatkan data dari sensor mobil yang berbeda dan menganalisanya untuk meningkatkan desain dan membuatnya menjadi lebih efisien. Yang manfaat IoT yang ketiga ialah rediscourse. IoT menyediakan informasi real time yang mengarah ke pengambilan keputusan yang efektif dan penggunaan semua. Sebagai contohnya, jika pabrikan menemukan kesalahan pada banyak mesin, pabrikan tersebut dapat melacak pabrik pembuatan mesin tersebut dan dapat memperbaiki masalah dengan apa sih manfaat IoT di segala bidang? Manfaat IoT di berbagai bidang adalah aplikasi energi yang telah menjadi teori yang hebat
individu dan organisasi. Keduanya mencari cara untuk mengurangi dan mengendalikan konsumsi energi. IAT menyediakan cara untuk tidak hanya memonitor penggunaan energi pada tingkat alat industri, tapi juga di tingkat rumah, jaringan, atau bisa berada di tingkat distribusi. Smart meter dan smart grid digunakan untuk memonitor konsumsi energi. Ia juga mendeteksi ancaman terhadap kinerja dan stabilitas sistem yang melindungi peralatan dari downtime dan kerusakan. Yang kedua, di dalam bidang kesehatan, manfaat IAT ialah jam tangan cerdas dan perangkat fitness yang telah mengubah frekuensi pemantauan kesehatan. Seseorang dapat memantau kesehatan mereka sendiri secara berkala. Dan ini, sekarang jika seorang pasien datang ke rumah sakit dan ambulan, maka pada saat dia mencapai rumah sakit, laporan kesehatannya diagnosis oleh dokter dan rumah sakit kesehatan mereka. Yang ketiga ialah di dalam edukasi. Di dalam bidang edukasi, IAT memberikan bantuan edukasi yang membantu dalam mengambil kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mengoptimalkan biaya dan meningkatkan manajemen dengan menggunakan respon dan kinerja siswa. Selanjutnya ialah manfaat IAT di bidang pemerintahan. Ialah pemerintah berusaha membangun kota pintar smart city menggunakan solusi IAT. IAT meningkatkan sistem dan layanan angkatan bersenjata. IAT memberikan keamanan yang lebih baik di seluruh perbatasan melalui perangkat yang murah dan berkinerja tinggi. IAT membantu instansi pemerintah untuk memonitor data secara relatif dan meningkatkan layanan mereka seperti perawatan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lain. Yang kelima, manfaat IAT di bidang polusi udara dan air. Melalui berbagai sensor, kita dapat mendeteksi polusi di udara dan air dengan sering sampling. Hal ini membantu dalam mencegah kontaminasi substansial dan bencana yang terkait. IAT memungkinkan operasi untuk meminimalkan intervensi manusia dalam analisis dan pemantauan sistem. Sistem secara otomatis mendeteksi perubahan pada tanaman, tanah, lingkungan, dan air. Yang keenam, dalam bidang transportasi, IAT telah mengubah sektor transportasi. Sekarang dunia telah memiliki mobil self-driving dengan menggunakan beberapa lampu lalu lintas yang dapat memantau lalu lintas dan beralih secara otomatis. Bantuan parkir memberi kita lokasi tempat parkir dan lain. Juga berbagai sensor di kendaraan pribadi menunjukkan informasi tentang status kendaraan saat ini, sehingga pengemudi tidak menghadapi masalah pencarian. Nah, selanjutnya manfaat IAT di bidang pemasaran. Menggunakan IAT, suatu organisasi dapat menganalisis dan menanggapi preferensi pelanggan dengan lebih baik dengan mengirimkan konten dan solusi yang relevan. Hal ini membantu dalam meningkatkan strategi bisnis secara relevan. Itu adalah beberapa manfaat IAT di dalam berbagai bidang. Tentunya sangat membantu sekali kepada kita, sangat mempermudahkan dengan adanya IAT yang bisa dengan mudah melakukan transaksi, pemasaran produk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya contoh aplikasi IAT. Yang di sini adalah Smart Thermostat. Ialah contoh aplikasi IAT. Ini secara otomatis akan menyesuaikan suhu berdasarkan ketika Anda di rumah, hidup atau mati, panas atau dingin, untuk membuat rumah Anda lebih efisien dan membantu Anda. Aplikasi seluler mungkin Anda untuk menjadwal, mengubah suhu ketika Anda jauh dari rumah, dan bahkan menerima peringatan ketika terlihat seperti sesuatu tidak beres dengan pemanasan atau sistem. Jadi contoh aplikasi IAT ini dapat membantu kita secara otomatis untuk menyesuaikan suhu hidup kita ketika kita berada di luar jarak jauh
hidup atau mati, karena sebagainya untuk membuat rumah kita menjadi lebih efisien dan untuk membantu kita lebih menghemat tagihan kita berbulan. Nah, selanjutnya contoh aplikasi web Nemo Switch Smart Plug, salah satu perangkat yang paling berguna dalam kisaran biologi web. Berhubung perangkat rumah di switch plug cerdas ini dihubungkan ke stop kontak biasa, menerima kabel daya dari perangkat itu, dan dapat digunakan untuk menghidupkan dan mematikan pada jadwal yang ditetapkan. Atau ketika Anda menekan tombol pada smartphone. Model lain plug cerdas atau instan juga memantau berapa banyak energi perangkat Anda gunakan, membantu Anda membuat rumah Anda lebih hemat. Cara selanjutnya ialah August Smart Lock. Dengan kunci pintar ini, Anda tidak perlu kunci lagi untuk membuka pintu ketika Anda tiba di rumah. Anda dapat memberikan kunci kamu untuk teman-teman atau siapapun yang Anda mau, dan Anda bisa mencabut kunci tersebut ketika Anda tidak lagi ingin memberikan orang asisten. Opsional berarti Anda dapat mengatur pada untuk membuka pintu Anda jika Anda tidak sedang membawa ponsel. Anda bahkan dapat melihat aktivitas dan memberikan akses dari smartphone pada itu. Jadi di dalam aplikasi ini sangat banyak membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di kehidupan maupun di luar. Mungkin hal ini presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.